Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita kedatangan atau kita ke kediaman narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dzurriyyah atau keturunan dari Syekhona Ahmad Khalil Bangkalan, yang lebih dikenal dengan Mahaguru, salah satu pencetus lahirnya Nahdlatul Ulama, dan kebetulan berada di kota Bangkalan. Pada pagi hari ini kita akan mewawancara beliau. Di sini ada Bapak Rusdi dan saya sendiri, Bapak Khairuddin. Lebih lanjutnya nanti akan menanyakan terkait silsilah dari Syekhona Ahmad Khalil, kemudian bagaimana sejarahnya beliau terhadap lahirnya NU, kemudian ideologi beliau terkait dengan ideologi kebangsaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dimoderatori atau pertanyaan disampaikan oleh Bapak Rusdi kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai sudah memberikan kesempatan dalam acara refleksi dengan tema wisata religi Syekhona Muhammad Khalil dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan mengenal keberagaman budaya dan adat istiadat. Kebetulan pada sesi hari ini terkait membahas masalah Syekhona Khalil, karena Madura adalah masyarakat Madura itu dikenal sebagai penganut Islam yang taat. Hal ini mempengaruhi kehidupan orang Madura, yaitu nilai-nilai agama Islam yang melandasi setiap aspek kehidupan orang Madura, termasuk Bangkalan. Ya, sesuai dengan ungkapan orang Madura, terdapat 3 komponen. Ada bahasa dan peribahasa dari orang tua. Bapak, bebu, huruf ratok. Bapak itu adalah bapak, ibu itu adalah ibu, ratu itu adalah raja, guru adalah para kiai. Nah, maksudnya dalam kehidupan orang Madura terdapat 3 komponen penting yang menjadi penentu, yaitu ayah dan ibu dan guru dan penguasa. Dalam hal ini guru istilahnya ada 3 komponen tersebut tidak terlepas adanya suatu peran dari kiai mahaguru. Nah, pada pagi hari ini saya akan mempertanyakan terkait masalah Syekhona Khalil, karena Syekhona Khalil itu Syekhona Muhammad Khalil salah satu mahaguru dan pendidik dan pejuang serta pahlawan nasional. Dan yang saya tanyakan kepada Kiai Maki Nasir sebagai saat ini dipercaya menjadi ketua NU Bangkalan, ya begitu ya. Nah, saya ingin menanyakan sedikit saja, apa sih sebetulnya kok dinyatakan dan bahkan dikatakan Syekhona Khalil itu disebut mahaguru seperti itu. Mungkin Bapak Kiai Maki Nasir memberikan sedikit lah istilahnya pemahaman. Semoga aja nanti mahasiswa kami memberikan pemahaman biar tidak ada keraguan dan kesalahpahaman terkait masalah bahasa mahaguru tentang sepak terjangnya Syekhona Khalil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kenapa Syekhona Khalil itu bergelar mahaguru atau Syekhona? Karena dari berbagai data yang digali oleh tim menunjukkan bahwa di zaman era itu seluruh keilmuan itu bersumber dari ke Syekhona Khalil, baik dari Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan seluruh Nusantara ini ada data bahwa semuanya itu ke Syekhona Khalil. Nah, maka dan itu mungkin ya ketika suasana era dunia Islam di Timur Tengah dengan politik renasannya Eropa dan sebagainya terkait dengan masalah ya dululah politik itu, sehingga banyak para ulama Timur Tengah itu eksodus keluar dari Timur Tengah ke Asia Tenggara, dan setelah diteliti ternyata semuanya ke Syekhona Khalil. Nah, jadi di situ maka beliau mendapat gelar Syekhona, guru kita, dan dengan bahasa lain maha guru, gurunya guru. Itu bukan dalam rangka, bukan dalam artian menafikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi itu dalam taraf manusia. Gitu. Itu saya singkat sejarah kenapa Syekhona Khalil itu dikatakan maha guru, gurunya para guru, ya karena di era itu data-data yang ada dunia Islam itu sentralnya ke Syekhona Khalil di era itu, karena dampak dari politik-politik perang dunia ketika itu. Ya itu diantaranya. Ya, terima kasih Kiai Maki. Mungkin ada tambahan dari Pak Udin terkait masalah segelumit tentang Syekhona Khalil ini sebagai maha guru. Mungkin ada sedikit. Berarti Kiai, ketika beliau disebut Syekhona, guru kita, guru bangsa juga sepertinya, bisa diceritakan para santri atau para murid beliau sebagai contoh yang terkenal itu pendiri NU seperti itu. Ya. Namun banyak di antara kita itu tidak tahu selain beliau, selain pendiri itu siapa saja kira-kira yang menjadi murid beliau seluruh Nusantara ini. Data-data terkait santri-santri beliau atau murid-murid beliau itu banyak ya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terus baik dari kiai atau habaib, termasuk Habib Salim, mbahnya Habib Jindan. Nah itu di sana banyak data-data terkait dengan Syekhona Khalil ketika kakeknya Habib Jindan itu nyantri di Syekhona Khalil, termasuk juga Habib Ali di Bali. Nah, yang terbesar itu adalah para tokoh pergerakan di Jawa yang sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dari data-data murid-murid Syekhona Khalil itu ya, yang terdata saja ya. Ada puluhan ya, diantaranya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan Kiai As'ad Syamsul Arifin, terus Habib Salim itu kakeknya Habib Jindan, terus ada di Bali itu Habib Ali. Jadi berbagai kalangan ketika itu semuanya nyantri ke Syekhona Khalil. Juga masih banyak para kiai-kiai yang tidak terdata di pelosok-pelosok dan sebagainya. Nah, dari situ menunjukkan bahwa beliau di dalam mengajarkan keilmuan itu tidak hanya dari satu macam keilmuan, bahkan tidak hanya dari kalangan kiai, kalangan pesantren, termasuk sang proklamator pernah sowan ke sana, pernah sowan ke Syekhona Khalil, termasuk itu tidak hanya dari kalangan muslim, juga non muslim pun banyak yang meminta petuah dari Syekhona Khalil, termasuk pendiri Jisamsu. Rokok Jisamsu itu
rokok Haji Samsu. Itu atas petunjuk dari Syekhona Khalil itu suruh bikin kamu jualan rokok dengan ini dan sebagainya. Nah itu tidak hanya dari kalangan pengusaha Cina, dari Belanda, yang mana ketika itu banyak pejabat-pejabat Belanda yang minta petuah atau minta tolong ke Syekhona Khalil, dikasih tolong. Akhirnya Syekhona Khalil ini tidak hanya disegani oleh dari satu kalangan saja, dari berbagai kalangan. Jadi kemampuan Syekhona Khalil di dalam membangun sebuah hubungan sosial kemasyarakatan dari berbagai suku, ras, agama, dan ini terbukti ketika mau dideklarasikannya Nahdlatul Ulama tahun 26, jadi setahun setelah wafatnya Syekhona Khalil, para ulama ini kebingungan mau ditaruh di mana, karena kan nggak boleh pesantren itu kumpul-kumpul berapa orang gitu, diawasi betul sama Belanda. Nah maka ketika itu Kyai Ridwan mengusulkan ditaruh di Surabaya, di rumah dalam beliau di Kyai Ridwan Surabaya, di Bubutan itu. Kyai Ridwan minta izin keramaian ke Belanda itu untuk mengadakan haul pertama Syekhona Khalil. Langsung diizini sama Belanda, karena Belanda juga hormat, segan kepada Syekhona Khalil karena kemampuan beliau di dalam mengkomunikasikan. Namun itu bukan berarti Syekhona Khalil tidak anti penjajahan, enggak. Karena ada bukti dalam buku biografi naskah akademik kepahlawanan Syekhona Khalil ini juga menunjukkan bagaimana nggak sukanya Syekhona Khalil terhadap penjajahan. Ada di situ dengan tulisan Arab. Ada bukti sejarah seperti itu. Nah, di situ Syekhona Kyai Ridwan yang minta izin keramaian ke Belanda dengan acara haul pertama Syekhona Khalil langsung diizini. Tapi ditanya sama Belandanya, berapa orang Pak Haji yang diundang? Ya gubernur tahu sendiri, santri Syekhona Khalil se-Nusantara. Oh ya silahkan. Nah ini menunjukkan bahwa meskipun kumpul berapa orang pun, tapi dalam rangka menghormati Syekhona Khalil, Belanda pun hormat gitu. Nah ini menunjukkan kemampuan Syekhona Khalil membangun hubungan kemanusiaan dari berbagai suku, ras, agama, dan bangsa. Nah, terkait dengan membangun ideologi baik itu tentang nasionalisme, ideologi keimanan, ya tidak dipertanyakan lagi lah. Syekhona Khalil sudah terkenal dengan kewaliannya, dengan kealimannya dan sebagainya. Nah, namun ya bisa dikatakan ketika itu Syekhona Khalil itu mendapatkan sebuah mandat untuk membangun masyarakat modern, tapi tidak melupakan keagamaan. Nah, kalau dirunut sejarahnya itu memang ada seperti itu. Baik Pak Yai, terkait tadi membangun ideologi nasionalisme dan keislaman seorang sosok Syekhona Muhammad Khalil, disitulah muncul hubul waton minal iman. Ya. Yang dianut oleh organisasi terbesar Nahdlatul Ulama. Ya. Apakah ada hubungan antara hubul waton minal iman dengan sosok beliau Syekhona Muhammad Khalil? Siap. Kami di Bangkalan mengumpulkan data-data dari Syekhona Khalil, baik manuskripnya, terus santri-santrinya, bahkan dalam keluarga besar kami membentuk sebuah lembaga penggalian manuskrip Syekhona Khalil dengan nama Lajnah Turas Al-Ilmi Syekhona Khalil. Jadi lembaga manuskrip keilmuan Syekhona Khalil dengan mengumpulkan berbagai kitab-kitab beliau yang tersebar di santri-santri beliau baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Bali, Madura juga. Alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 28 kitab gitu. Dan di salah satu kitab beliau yang ditulis pada tahun 1891, dalam salah satu kitab beliau
itu ada tulisan tangan beliau, catatan kaki lah istilahnya di pinggiran kitabnya itu, hubbul auton minal iman. Jadi nasionalisme itu sudah diajarkan oleh Syekhona Khalil jauh sebelum kemerdekaan, sebelum pergerakan kemerdekaan. Diajarkan ke santri-santri beliau pentingnya rasa nasionalisme. Itu terbukti dalam sebuah kitab beliau yang tulis langsung dengan tangan pada tahun 1891. Terus lagi ditopang dengan bukti sejarah tutur tinular lah istilahnya ya. Salah satu pidato dari Kiai Dimyati Rois, kalau nggak salah ya, di YouTube itu ada itu, Kiai Dimyati Rois Batang, Jawa Tengah. Beliau sering menceritakan bahwa pada tahun 1895 ada pertemuan ulama tiga tokoh besar, Syekh Nawawi Banten, Syekhona Khalil, Kiai Soleh Darat Semarang, itu mengadakan musyawarah di Alas Roban, Jawa Tengah, dalam rangka memikirkan umat bagaimana caranya terlepas dari penjajahan. Dari pertemuan itu, beliau ini bikin sebuah langkah-langkah pembagian tugas. Syekhona Khalil mengkader para kiai, Kiai Soleh Darat mengkader para priai, para bangsawan. Kalau kita telusuri lagi sejarah perjalanan bangsa ini, semenjak pecahnya perang Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 30 itu, kita tahu bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah keluarga keraton kan, bangsawan, sekaligus beliau itu santri dan ahli thariqat. Santri dan ahli thariqat, bangsawan, keluarga keraton. Gara-gara Belanda mengusik simbol-simbol agama ketika itu, ada pembongkaran makam karena pembebasan lahan dan sebagainya, terus termasuk mengusik budaya. Nah, sehingga ada perlawanan Pangeran Diponegoro yang santri dan ahli thariqat itu yang mampu membangkrutkan Belanda. Kan sampai bangkrut Belanda itu kan, gara-gara perang Diponegoro itu. Nah, maka kan Belanda tidak ingin ada kejadian terulang seperti itu. Maka Belanda bikin sekolah untuk kaum bangsawan agar keluarga keraton tidak nyantri. Dan tradisinya di keraton, keluarga keraton itu dipondokkan atau ngaji ke kiai pesantren yang ajarannya terjaga sejak Wali Songo, sejak datangnya Islam ke Nusantara ini. Nah, dengan adanya pembelajaran seperti itu, maka banyak keluarga keraton yang tidak mengenal secara bagus terkait dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin, kan demikian. Lebih banyak ke sekolah-sekolah modern, sekolah Belanda. Nah, maka semenjak Kiai Soleh Darat Semarang mempunyai tugas untuk mengajar para bangsawan, alhamdulillah ada sejarah yang tercatat, yakni santrinya Kiai Soleh Darat bernama R.A. Kartini. R.A. Kartini itu kan keluarga keraton, keluarga bangsawan lah istilahnya, ya kan. Jadi beliau mengaji tafsir, mengaji ilmu agama lah ke Soleh Darat. Saking kagumnya R.A. Kartini, bahkan R.A. Kartini kan minta kepada Kiai Soleh Darat untuk membuat tafsir bahasa Jawa, kan, agar bisa dibaca oleh para. Di sisi yang lain, R.A. Kartini bikin buku Habis Gelap Terbitlah Terang, kan, karena tahu setelah ternyata ajaran Islam seperti ini bagusnya, tidak seperti apa yang diketahui selama kemarin-kemarinnya. Ajaran pesantren itu kayak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kitab kuning, kitab pesantren itu mampu mencetak orang hebat seperti R.A. Kartini gitu loh. Jadi, nah,
itu terkait dengan tugas kesoledaran. Nah, Syekhona Khalil ini mencetak para kiai-kiai menjadi orang-orang hebat yang akhirnya pada era kebangkitan nasional, di era pergerakan secara politik organisatoris kan demikian kan, ketika itu muncul Budi Utomo, Budu ini dan sebagainya. Nah, maka para alumni Syekhona Khalil seperti Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Ridwan itu mempunyai sebuah inisiatif. Ini kan kaum modernis semua yang bikin pergerakan. Bagaimana dengan yang santri? Harus terakomodir, harus ikut andil di dalam pergerakan, dan ini harus punya wadah. Nah, maka di situ maka didirikanlah di Surabaya itu kan Nahdlatul Wathon. Nah, sekolah Nahdlatul Wathon yang oleh santri. Terus setelah itu lanjutannya Taswirul Afkar, dan itu butuh dana, maka dibentuklah Nahdlatul Tujar. Nah, itu kan tahun 1916 sampai 18 kan demikian. Nah, dari pergerakan-pergerakan itu yang diinstif oleh para santri-santri Syekhona Khalil menghadapi sebuah rintangan, kendala politik etisnya Belanda itu dan sebagainya macam kan. Nah, disitulah maka para ulama ketika itu menghadapi situasi yang demikian rumit dengan kompleks ketika itu kan, politik Belanda yang ya betul lah, Belanda itu kan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan yang administratif. Kita tahu bahwa Belanda ini kalau terkait dengan masalah hubungan terkait dengan masalah hukum, masalah administratif dan sebagainya itu tertib. Tapi jiwa penjajahannya, kolonialismenya, kapitalismenya kan masih ada gitu loh. Apalagi ditambah dengan urusan agama kan demikian. Nah, maka puncaknya itu kan ketika pada tahun 1920. Karena peristiwa itu kan ada peristiwa Haji Merah, sempalan SI membentuk PKI kan demikian itu kan. Kan itu kan ada kan, kalau kita mau browsing apalagi di zaman sekarang gitu loh. Maka anak-anak sekarang ini harus sering-sering browsing sejarah bahwa pada era kebangkitan nasional, era ketika itu 1918 ada peristiwa penistaan agama oleh seorang wartawan di Jogja, sehingga muncul pergerakan dari Hos Cokroaminoto membentuk pasukan pembela Kanjeng Nabi kan seperti itu. Nah, jadi kejadian-kejadian yang kayak sekarang ini dulu itu ada gitu loh. Ada penistaan agama, terus ada sempalan-sempalan ini dan sebagainya dari peristiwa Haji Merah dan sebagainya. Maka puncaknya pada tahun 1920 seperti yang diceritakan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin sebagai pelaku sejarah ketika itu, dan alhamdulillah sudah mendapat gelar pahlawan. 1920 ini para ulama Jawa Madura kumpul di Bangkalan. Resah dengan keadaan khususnya terkait dengan khawatirnya hilangnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tanah Jawa. Ya, karena para ulama yang kumpul yang tentu yang didahulukan kerusakannya urusan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kan, urusan agama, karena agama ini sangat penting di dalam mengendalikan kehidupan manusia. Apa jawaban Syekhona Khalil? Syekhona Khalil ngasih jawaban sebuah ayat, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah, dengan bahasa Madura, kebala ke Muntaha, kan ketika itu beliau para ulama kumpul di dalamnya ke Muntaha, ponakan sekaligus menantu Syekhona Khalil di Jengkebuan. Kebala dek Muntaha, mohon Allah Ta'ala ngersakin tolos. Dalam bahasa Indonesianya itu, bilang ke Muntaha, kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak terjadi. Nah, ayat itu kan artinya mereka menghendaki padamnya cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Dalam artian apa? Bahwa pergerakan yang TSM, terstruktur, sistematik, masif di dalam rangka mempropaganda untuk menghilangkan cahaya ketuhanan,
itu ada sejak dulu sampai kiamat. Nah, disinilah pentingnya kita ini menjalani kehidupan dengan mewaspadai gerakan-gerakan yang bersifat negatif. Karena Allah Ta'ala menciptakan manusia itu juga menciptakan iblis. Kita jangan perdebatkan, jangan mempersalahkan tugasnya iblis gitu loh. Karena Allah Ta'ala menciptakan iblis itu untuk menggoda manusia. Jadi provokator kayak ini dan sebagainya. Itu memang tugasnya seperti itu. Tapi gimana caranya kita ini menyikapinya dengan berbagai kemampuan kita, keilmuan kita, agar kita ini tidak sampai tergoda, kita tidak sampai terjebak kepada propaganda-propaganda. Karena ayat itu yang dijawabkan oleh Syekhona Khalil ke para ulama yang resah ketika itu dengan politik etisnya Belanda, politik pecah belahnya Belanda dan sebagainya. Kamu jangan kaget. Kalau disebutkan gini, kamu ini jangan terbawa sebuah permainan propaganda. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yakinlah, kita harus tanamkan keimanan kita bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberikan sebuah solusi gitu. Nah, akhirnya para ulama pulang hilang resahnya. Semangat lagi. Dari semangatnya pergerakan itu terjadi perbedaan pendapat. Ini mau bikin apa? Langkah-langkah itu bagaimana kita? Apakah membesarkan SI, apakah ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Muncullah isyarah Syekhona Khalil pada tahun 24 awal 1924. Jadi prosesnya lama itu. Tahun 24 Syekhona Khalil ngasih isyarah tongkat dengan mengutus Ki Hasan Syamsul Arifin dengan ayat surat Toha itu yang 5 itu, wa matil kab yaminika ya Musa qala ya asai atau qalaiha wa usybiha ala ghanami wa liya fiha marib ukhra qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahul ula. Artinya konsep pergerakan yang diajarkan oleh Syekhona Khalil dengan isyarah tongkatnya itu menunjukkan bahwa bentuknya adalah mempersatukan seluruh potensi yang ada dengan pergerakan secara organisatoris. Karena tongkat ini kan simbol komando. Komando di dalam mengawal sebuah pergerakan. Yang kan dikhawatirkan perdebatan para ulama ketika itu kan, gimana kita mau mempersatukan orang-orang yang sudah punya integritas, sudah punya otoritas sendiri-sendiri, pesantren ini dan sebagainya. Gimana cara mempersatukannya? Nah, maka Syekhona Khalil ngasih konsep, bukan menyeragamkan, tapi satukan potensi. Nah, ini simbol. Kenapa Syekhona Khalil, saya mengkajinya kenapa Syekhona Khalil pakai isyarah gini dan sebagainya. Syekhona Khalil ini kan basic keilmuannya alfiyah. Alfiyah itu ilmu alat, ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini kan kemampuan di dalam membaca, apakah dibaca nasab ini dan sebagainya kan tergantung dari amil. Jadi kemampuan bersiasat itu Syekhona Khalil. Jadi kemampuan Syekhona Khalil dalam bersiasat agar tidak dideteksi oleh Belanda dengan isyarah tongkatnya. Makanya ketika itu mendapatkan isyarah tongkat itu, Ki Hasyim Asy'ari langsung alhamdulillah saya ada jawaban gitu loh. Ketika itu bingung. Artinya sebab ketika itu persepsinya menyeragamkan. Nggak mungkin menyeragamkan orang itu, nggak mungkin, apalagi orang banyak, suami istri saja nggak bisa sang istri ini yang gini. Ya harus ada persamaan universal lah. Dan disitulah dimaksud dengan persatukan seluruh potensi yang ada sehingga menjadi sebuah bangunan yang bagus. Nah, juknisnya, petunjuk teknisnya arahnya seperti apa itu tersirat di dalam ayat yang 5 itu, wa matil kabiyaminika ya Musa qala ya asaya tawakkau 'alaiha, untuk kokohan, pegangan. Wa usybi ala ghanami, ini kan sebuah isyarah perekonomian. Penting kan umat kalau ekonominya nggak kuat ya nggak bisa ya. Waliyafa'un dan hal-hal yang lain. Jadi lengkap. Ideologis Syekhona Khalil itu sudah tertuang banyak di situ. Termasuk perekonomian, kebangsaan dan sebagainya. Nah, makanya melalui isyarah. Makanya saya artikan konsep dari Syekhona Khalil yang dimandatkan ke Hasyim Asy'ari untuk
mengkoordinir, memimpin para kiai-kiai yang lain, yang semuanya itu adalah santri-santri Syekhona Khalil, itu bukan dalam rangka eksklusivisme, bukan hanya satu komunitas. Karena kemarin tadi saya sudah jelaskan bahwa di era kebangkitan nasional para santri juga ingin ikut berperan. Nah maka kan ini butuh wadah. Wadahnya seperti apa? Nanti dikuasai oleh Syekhona Khalil. Jadi konsep itu tidak hanya khusus untuk NU. NU itu adalah sebagai wadahnya para ulama. Karena saya yakin begini, para ulama ini kan sudah paham betul terkait agama. Termasuk diantaranya adalah sebuah hadis barometer tolok ukur baik buruknya umat tergantung dari dua golongan, ulama dan umaro. Nah, ulama dan umaro ini kan dua golongan ya. Sekarang baik buruk itu perspektif siapa? Apakah perspektif ulama atau perspektif umaro? Kan terkadang menurut ulama bagus, umaro nggak bagus. Karena ini terkait dengan masalah teknis pelaksanaan, hubungan sosial dan sebagainya, kesehatan, apa dan sebagainya kan demikian. Terkadang menurut umaro bagus, ulama nggak bagus, nggak sesuai. Lah maka di sini kan butuh persamaan universal, butuh sebuah hubungan yang baik. Maka di situ para ulama membentuk wadahnya ulama dulu. Wadahnya ulama. Maka terbukti tahun 26 itu ketika didirikan NU bergerak terus mempersatukan seluruh ormas-ormas Islam. Setelah itu muncul Sumpah Pemuda. Nah, ini kan tindak lanjut. Iya. Pak Kiai sudah jelas gamblang secara penjelasan apa yang disampaikan Pak Kiai. Bagi berbicara terkait masalah Syekhona Khalil tidak akan selesainya. Iya. Maka kita akan haus masalah keilmuan beliaunya, akan bakal penasaran. Tapi walaupun kita sedikitlah kita sudah ngaji bareng dengan Kiai Maki mengupas sedikit tentang terkait masalah pembelajaran dengan Syekhona Khalil. Bahkan tadi sudah jelas disampaikan bahwa murid-murid beliau yang baru di biografinya baru ditulis ada 33. Yang pertama itu Hasyim Asy'ari, yang terakhir kalau saya bacakan semuanya nggak selesai. Yang baru ditulis ya, yang terakhir itu adalah Insinyur Soekarno Hatta. Bahkan itu presiden pertama kali itu sudah nyantri ke beliaunya, walaupun ya mungkin bahasanya beliaunya itu Pak Karno itu tidak mondok, tetapi secara batinnya mungkin silaturahim pernah sowan ke Syekhona Khalil minta petunjuk dan sebagainya. Terus yang kedua terkait masalah Kiai Muhammad Khalil ini sudah tidak dilakukan lagi terkait masalah menyatukan Nusantara itu. Bahkan di manuskripnya tulisan tangannya beliaunya itu Syekhona Khalil dengan tegas menyebutkan tentang kecintaan terhadap tanah air yang disebutkan sebagai bagian dari iman, ya, yaitu lahirlah jargon Hubbul Waton minal iman. Nah itu sudah jelas gamblang sekali ya. Ya mungkin terakhir ini Pak Kiai ya, rasanya kalau membahas tentang terkait masalah Syekhona Khalil nggak akan selesainya ya. Silsilah dari Syekhona Khalil mulai dari silsilah ke atas dari Syekhona Khalil barangkali adalah biar sedikit memberikan pemahaman kepada bimbingan kami mahasiswa-mahasiswa. Ya. Jadi Syekhona Khalil itu putra dari Kiai Abdul Latif. Kiai Abdul Latif putra dari Kiai Hamim. Kiai Hamim ini menantu dari Kiai Asror. Kiai Asror ini yang menurunkan ke Sidogiri, ke macam-macam. Jadi Kiai Abdul Latif putra dari Kiai Hamim. Kiai Hamim itu putra dari Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim putra dari Kiai Muharram. Nah, jadi itu yang tercatat di kitab-kitab beliau yang sering dicatat. Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Karim bin Muharram. Nah, itu setahu saya silsilah yang tercatat di kitab-kitab beliau yang ditulis oleh Syekhona Khalil sendiri di kitab-kitab beliau. Ya, terima kasih Pak Kiai. Mungkin
Dari silsilah sudah jelas ada 4 silsilah, mulai dari Syekhona Khalil itu sendiri, Kiai Abdul Latif, Kiai Hamim, dan Kiai Abdul Karim, dan yang keempat Kiai Muharram. Nah, mungkin ada nilai apa lah istilah, nilai apa yang harus kita sebagai kita pemuda-pemuda dan pada era milenial lah istilahnya, bagi apa yang harus kita petik terkait masalah atas keilmuan beliau lah, yang kita bisa ambil istilahnya, mungkin ya pesan dari para kaum milenial. Ya, ada sebuah kalimat bijak begini: jika metodologi para leluhur kita lupakan, maka perahu kehidupan akan bocor sana sini. Para leluhur-leluhur kita, ya tentu yang maksud dengan leluhur itu ya orang-orang baik kita lah ya, orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan, menata nilai-nilai yang ada, menata nilai kehidupan yang ada ini, kita lanjutkan sekarang dengan dibungkus budaya baru. Makanya ada sebuah kaidah rumusan di kalangan pesantren, al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga nilai luhur, menjaga hal yang baik terdahulu itu apa yang dijaga? Yang dijaga itu nilainya, nilai luhurnya, substansinya. Sama ketika kita pakai pakaian, baju umpamanya. Baju ini kan substansinya adalah selain menjaga kesehatan tubuh, juga menutup aurat kan demikian. Nah, wal akhdhu bil jadil aslah, mengambil hal yang baru yang bagus itu artinya nilai luhur tadi, substansi ajaran pokok tadi dibungkus dengan budaya baru. Karena budaya ini terus berkembang. Apalagi di era milenial sekarang, di era teknologi, era digital. Dibungkus dengan budaya baru yang tidak merusak nilai, yang tidak merusak substansi. Kita boleh berpakaian dengan model macam-macam, apalagi model sekarang ini macam-macam, apalagi yang cewek. Silakan ngikuti model asalkan substansi dari pakaian tidak tercederai, tidak dirusak, sehingga menjadi peradaban yang positif. Nah, ini kita tidak bisa terus anti kemajuan budaya ini dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala menciptakan alam ini tentu dengan berbagai pernak-pernik kelengkapan kehidupan alam, termasuk kecanggihan teknologi. Makanya ada kalimat butuh keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan budaya materi. Sekarang ini serba mudah pakai iptek ya. Ya, betul. Semuanya semudah kita dapat. Butuh keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan budaya materi dengan terpenuhinya kebutuhan rohani. Sebab kalau kebutuhan rohani, ajaran-ajaran agama yang ditanamkan oleh para sesepuh kita, leluhur-leluhur kita, itu tidak kita jaga, maka ketika kita menghadapi sebuah kenyataan kehidupan seperti sekarang ini yang serba mudah, serba canggih dan sebagainya, akan muncul inovasi-inovasi yang tidak terkontrol. Nah, maka mari para mahasiswa generasi muda berinovasi, tapi tetap jaga nilai luhur bangsa kita, jaga nilai luhur agama kita. Maka nggak heran dengan konsep tersebut, negara kita adalah negara kesatuan, bukan negara agama, bukan negara sekuler tanpa agama, tapi negara kesatuan, mempersatukan seluruh suku bangsa yang ada di Nusantara, menyatukan seluruh agama yang ada di Nusantara ini dengan membuat persamaan universal yang berbentuk Pancasila. Karena ya siap. Pak Kiai ini selain menjadi Pak Kiai, ini Pak Kiai ini adalah sosok Kiai yang milenial juga. Ya, tidak kalah penting juga, beliau adalah juga dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam. Syekhona Khalil.
Ya, tidak salah ya kita sebagai narasumber pada kesempatan sekarang ini ya. Ya mungkin Pak Udin mungkin ada yang tambahan sebagai penutup lah istilahnya karena Baik, Kiai, 2 kata untuk Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. 2 kata saja. 2 kata. 2 kata saja. Wah, 2 kata yang Kalau 2 kata susah, 3 kata. 3 kata. Karena memang sangat sulit menggambarkan. sulit. Ya, Tidak bisa kita simpulkan lah istilahnya ya. 2 kata. Nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Makanya apalagi yang panjang aja kita susah untuk menggambarkannya, apalagi yang pendek. Ya, mungkin hanya 1 kata, hebat gitu. Hebat ya. Syekhona Khalil hebat. Mungkin Pak Udin bisa menanyakan ke saya Ya, 2 kata. bagaimana Pak Rusky untuk Syekhona Khalil? Ya, kalau setelah saya melihat beberapa diskusi dan ngaji bersama dengan dengan Pak Kiai Makini, kalau ditanyakan 2 kata itu Syekhona Khalil maha guru. Maha guru saya adalah maha guru. Luar biasa. Luar biasa. Itu yang boleh saya sampaikan. Jadi Allah, ya Karim. semoga kesempatan pada hari ini kita diberikan manfaat. Amin. Ya, mohon izin ya mungkin ditutup dengan doanya siapa tahu kita akan Amin. dilindungi lah dengan adanya wabah sekarang ini, dengan adanya wabah pandemi seperti itu. Siap. Mungkin Ya. Barokah doa. mohon doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa takhshuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وارزقنا حلالا طيبا واسعا مباركا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين Terima kasih Pak Kiai atas tambahan ilmunya. Semoga Sama-sama. aja secara hari ini kita diberikan manfaat dan tetap akan mensyiarkan agama. Karena ini adalah salah satu tugas mahasiswa, tugas dari dosen pembimbing kita. Agama sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai agama adalah sebagai rahmatan lil alamin. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya adalah dosen STKIP PGRI Bangkalan, Rusky. Saya Khairuddin dari STKIP PGRI Bangkalan sebagai pendamping modul Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.